Padahal sebenarnya kita kenal atau enggak, kalau ada orang lain kita tuh harus halo, dimana itu adalah manners yang dibutuhkan kalau kamu mau sukses nanti ke depan. Karena nanti dimanapun kamu pasti akan dituntut untuk seperti itu dimanapun kamu berada. Mau identik kayak mau mana aja ya Wahyu ya. Nah, jadi teman-teman, dengan itu bekal pertama. Nah, biasanya ini nggak diajarin di sekolahan, nggak diajarin di kuliahan. Jadi mau tamat SD tapi dia belajar tentang hidup aja gitu, SD. Dia nggak perlu kuliah aja, dia udah bisa segitu, dia bisa sukses. Paham ya? Apalagi kamu yang udah kuliah, harusnya kamu skill, kompetensi, kamu nggak belajar lama dulu, tapi kamu udah kuliah 4 tahun ya, udah kuliah punya skill, kompetensi yang dibutuhkan. Itu satu yang membuat kamu bisa diterima di kerjaan. Ketika kamu sudah diterima, emotional quotient, emotional intelligence yang dibutuhkan. Oke ya, udah paham ya? Nah, kemudian gimana kalau cara kita berbicara dengan orang lain? Ketika kita presentasi sesuatu, atau kita misalnya menyampaikan, misalnya Ibu Irma menanyakan, gimana Ayas gimana, coba jelaskan Pak usaha kita udah sampai di mana, siapa aja tadi tamu yang datang. Nah, anak muda kan biasanya, ya gitu deh Bu, nggak tahu juga. Ya kemarin ada ini, nah itu jangan begitu cara ngomongnya. Ada konten yang harus disampaikan karena ini adalah bos kita. Maka kira-kira menurutmu bosku ini ingin tahu apa ya tentang perusahaannya? Aku di sini adalah membantu bosku untuk menyukseskan Identix ini yang visinya adalah untuk menyejahterakan orang banyak kan Mbak Irma kan. Identix kan gitu purpose of life-nya ya, bisnisnya. Maka tugasmu adalah membantu Mbak Irma untuk menyukseskan visi misinya perusahaan. Nah ini satu hal yang saya mau cerita nih, ada sebuah kisah. Mungkin kisah ini nanti akan menginspirasimu untuk bagaimana kamu bersikap dalam hidup. Ada kisah tentang pendayung dan penasehat. Judulnya, di suatu masa hiduplah 2 orang lelaki. Dia lahir di kampung yang sama, hidup bertetangga. Dia bahkan suka dengan perempuan yang sama, laki-laki ini. Pokoknya hampir mirip, dua-duanya teman main, teman sekolahan. Nah, satu saat mereka sudah dewasa, mereka berjalan sendiri-sendiri. Yang satu merantau kemana jadi penasehat raja. Nah, yang satu lagi jadi pendayung perahu. Nah, satu saat si raja naik perahu si anak laki satunya. Nah, anak laki-laki yang penasehat pun temennya kan, ya kan, betul ya? Mereka bertemu. Nah, rupanya jadi pendayung merasa iri kan. Gila nih teman bareng gue waktu kecil sekampung, deketan, gak tau apa kok dia jadi penasehat, kok gue cuma jadi pendayung gitu kan. Dia ngomonglah sama si raja, gimana caranya kok bisa sih temanku jadi penasehat raja sedangkan aku cuma pendayung saja. Oh, baiklah, coba sekarang dipanggil akhirnya dia sini. Pas perahunya itu berhenti di sebuah tempat, ada gunung, terus kelihatan dia lagi berhenti itu, keterdengarlah suara kucing berantem di balik gunung. Si pendayung tadi, coba kamu lihat di sana ada apa sih, ya. Terus si pendayung itu ke sana. Terus dia balik lagi, kan dia jalan jauh ya, terus balik lagi. Dia bilang sama rajanya, oh di sana ada kucing berantem. Ngomongnya gitu doang sama rajanya. Oh ya, kucing apa tuh yang berantem? Ada berapa orang? Berapa kucing? Dia kesana lagi. Oh, kucingnya jenis Manx katanya. Ada 3 ekor kucing. Oh, warnanya apa aja kucingnya tuh yang 3? Dia kesana lagi balik. Terus bilang, oh warnanya ada coklat, ada hitam. Terus siapa yang punya? Dia balik lagi. Kesana lagi nanya, siapa tuh lama gitu balik lagi. Oh, yang punya tuh orang kampung sana. Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya panggil temanmu ya, si penasehat dipanggil. Coba kamu lihat di sana ada, tapi temennya kan tadi jauh ya, itu dipanggil. Coba di balik gunung ada apa? Si penasehat raja ke sana, terus dia balik lagi, jawabnya ada apa di sana? Oh, Baginda, di sana ada kucing sedang berantem, ada 5 kucing, yang 3 warnanya hitam, yang 2 warnanya coklat.
Nah dia itu punya si bapak yang tinggal di desa Anu gitu, namanya Pak Marjuki, misalnya dia bilang gitu. Terus kata dia, kalau Baginda tertarik dan pengen kucing, boleh saya kasih satu. Apa perbedaannya antara pendayung dan penasehat? Bisa bedain? Bisa ya? Kira-kira seperti itulah kalau jadi anak buah. Jadi kalau Bu Irma nanya, iya di situ tadi gimana pembelinya tadi? Di sini ada berapa orang? 3, cuma gitu doang. Itu kira-kira menjawab gak kayak ingin tahun sih Bu? Enggak ya? Harus dia bilang 3 orang Bu, yang satu pakai jas keren banget, yang satu lagi biasa aja, satu lagi ibu-ibu dia bawa anak. Nah itu kan lengkap informasinya kan. Nah itu bosnya juga suka, kamu juga ada kepekaan di sana. Nah orang-orang seperti itulah yang dibutuhkan oleh bos, oleh pimpinan kita, orang-orang yang jadi penasehat tadi dalam tanda kutip. Nah itulah yang menentukan kesuksesanmu juga. Sekarang udah tahu kan kenapa dia hanya jadi pendayung dan temennya jadi penasehat? Sudah bisa membedakan? Itulah rahasianya. Jadi intinya kita harus bermental GG, tahu gak GG?